Apakah kalian suka cerita yang memiliki sisi traumatis? Ini adalah kisah menarik tentang seorang remaja yang kehilangan ibunya. Dari banyaknya hal yang membuatnya putus asa, seorang gadis misterius menjadi penyemangat hidupnya lagi dengan cara yang unik. Bagaimana kisah lengkapnya? Simak terus video ini ya. Tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-12, seorang remaja bernama Yuta mendapatkan kado dari orang tuanya berupa sebuah smartphone. Dengan sangat bersemangat, Yuta langsung rekam momen ulang tahunnya, memperkenalkan ayah dan ibunya, juga dirinya sendiri sambil menunjukkan kue ulang tahun kesukaannya. Kemudian tiba-tiba ibunya berkata, menginginkan Yuta untuk bisa mengabulkan permintaan kecil dari ibunya, yaitu agar Yuta merekam semua momen dengan ibunya mulai hari itu juga. Bukan tanpa alasan, ibunya meminta hal itu karena ternyata ibu Yuta memang telah memiliki penyakit yang mematikan. Sebenarnya Yuta kurang nyaman membahas ini di hari ulang tahunnya. Tetapi Yuta akhirnya menyetujui keinginan ibunya. Karena dengan merekam semuanya, Yuta akan dapat mengenang ibunya dan melihatnya dari video-video yang ia buat. Lalu Yuta mulai memperlihatkan momen-momen yang ia rekam. Dari mulai berjalan-jalan ke akuarium bersama, memakan kue yang enak buatan ibunya, lalu ketika mereka bercanda, tertawa bersama, bahkan sampai ketika orang tuanya tertidur pulas. Yuta merekam semuanya agar tidak tertinggal satu momen pun bersama ibunya. Suatu saat, Yuta menceritakan bahwa dia dibelikan sebuah komputer karena memori handphonenya habis, sehingga Yuta dapat merekam lebih banyak momen keluarganya. Seperti ketika ibu sedang dirawat di rumah sakit, sampai saat ayahnya menangis sendirian di satu ruangan karena begitu bersedih. Dikarenakan kesehatan ibunya yang terus memburuk, Yuta bercerita bahwa sekarang ibunya akan terus berada di rumah sakit. Dan ibunya pun merasa ini akan terus berlangsung sampai akhir hidupnya. Lalu Yuta merekam dirinya sendiri di depan cermin. Berkata bahwa Yuta merasa waktu ibu sudah tidak lama lagi. Yuta belum bisa mencerna semuanya, jadi sangat sulit menyadari kesedihannya. Sampai suatu saat ayahnya memanggil-manggil Yuta untuk segera pergi ke rumah sakit. Karena ibu sedang dalam masa kritis. Selama di perjalanan, ayahnya bilang bahwa ibu ingin Yuta merekam sampai ia menghembuskan nafas terakhirnya. Yuta hanya terdiam. Sesampainya di rumah sakit, ayahnya berteriak memanggil Yuta. Karena Yuta ternyata berlari menjauh dengan perasaan yang sangat berantakan. Yuta terlihat berontak, seakan-akan tidak bisa menerima kenyataan. Emosinya kacau dan rumah sakit itu tiba-tiba meledak hebat. Dan Yuta berkata, "Selamat tinggal ibu." Dan ternyata itu adalah akhir film dokumenter karya Yuta yang ia beri judul Ledakan Kematian Ibu. Dan semua siswa yang menonton terlihat terkejut. Lalu siswa lain dari klub musik mendapatkan giliran tampilkan karyanya. Namun sebelum itu, siswa itu berkata bahwa dia tidak mengerti tentang karya Yuta yang baru saja ditampilkan. Serentak semua siswa tertawa dan berkomentar buruk tentang film Yuta. Di sisi lain, terlihat guru Yuta mengajak berbicara. Dia bertanya, mengapa Yuta membuat ledakan di akhir film? Karena menurut gurunya, itu sama saja dengan membuat ejekan atas kematian ibunya sendiri.
Gurunya bingung karena Yuta bukannya merasa bersalah, malah justru mengatakan ledakan itu terlihat keren. Kemudian Yuta mendokumentasikan pendapat dan kesan dari teman-temannya. Sayangnya tidak ada satupun yang berkomentar bagus. Bahkan satu teman perempuannya sangat kecewa dengan akhir ledakan itu, karena ibunya pun ternyata telah meninggal dunia di tahun lalu. Mengetahui tidak ada yang menyukai filmnya, Yuta merekam dirinya sendiri. Dia berkata bahwa ini adalah video untuk semua yang telah mengejeknya. Yuta akan melompat dari atap gedung rumah sakit di mana ibunya meninggal dunia. Yuta menyampaikan rasa kecewanya karena telah dicemooh atas filmnya. Yuta merasa dia telah menghabiskan masa SMP-nya untuk membuat film dokumenter itu. Lalu Yuta berpesan untuk ayahnya jangan bersedih, dan dia mempunyai permintaan agar ayahnya memberikan rekaman itu kepada orang yang telah mengejeknya, supaya mereka dapat mengingat Yuta sampai akhir hidupnya. Lalu Yuta berkata di akhir videonya bahwa dunia ini penuh dengan kematian. Memento mori. Selamat tinggal. Lalu kita diperlihatkan Yuta menaiki tangga sampai ke atap rumah sakit. Dia melihat semua pemandangan dan situasi di rumah sakit dari atas gedung. Sampai tiba-tiba seorang gadis menyapanya dan berkata bahwa jika Yuta ingin melompat, maka reputasi rumah sakit ini akan rusak. Dia menyarankan Yuta untuk melakukannya di rumah sakit lain yang reputasinya buruk. Akan tetapi, kemudian gadis itu menyadari sesuatu dan bertanya kepada Yuta, apakah dia adalah Yuta yang membuat film dengan judul Ledakan Kematian Ibu? Lalu Yuta membenarkan. Tiba-tiba dengan cepat gadis itu menarik tangan Yuta dan mengajaknya berlari menuju suatu tempat di sebuah gedung terbengkalai. Yuta diminta menonton sesuatu di sana. Lalu Yuta bertanya kepada gadis itu, kenapa menyuruhnya menonton. Gadis itu menjawab bahwa dia akan memberikan alasannya jika Yuta mau diam selama menonton film. Gadis itu sempat bercerita bahwa dia sendiri yang membawa proyektor ke tempat itu dan mereka berdua sedang berada di sebuah gedung tua terbengkalai tanpa izin. Setelah lama menonton, Yuta merekam situasi di sana dan berkata terima kasih atas chargernya. Yuta bertanya lagi, siapa sebenarnya gadis itu dan kenapa membuat Yuta menonton film? Gadis itu balik bertanya, apakah selama ini Yuta sudah menonton banyak film? Yuta menjawab, dia hanya menonton yang ada di TV. Lalu gadis itu berkata, Yuta harus menonton lebih banyak film agar dia bisa membuat film yang akan disukai banyak orang. Yuta menjadi penasaran, apakah gadis itu adalah salah satu dari orang yang memiliki masalah dengan film Yuta. Lalu gadis itu berkata, dia memang mempunyai masalah dengan film itu. Film Yuta berisi tentang sesuatu yang jarang dilihat. Meskipun masih terasa karya amatir, tetapi gadis itu tidak merasakan bosan. Puzzle-nya sangat menarik. Dan dengan mata yang berbinar-binar, gadis itu mengatakan bahwa film Yuta sangat mengagumkan.